Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'i minan ni'am, wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulum wal hikam, amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-ahibba rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama memunandkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, dan juga senantiasa salawat salam tahaturkan kepada baginda Muhammad Nabi Agung Khatamul Anbiya wal Mursalin, juga kepada para sahabat dan keluarganya, dan tidak luput pula kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha ilahi dan syafaatul utma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ahibba al-kurma rahimakumullah, pada kesempatan ini tidak luput pula kita untuk selalu bermuhasabah lagi, mengingat dan selalu belajar memahami, mengaktualisasikan diri sebagai hamba yang penuh dengan noda dan dosa, penuh penistaan, dan kadang kita tidak menjadi manusia yang sebaik-baik yang diharapkan oleh Allah Ta'ala dan ridhonya, dan tidak bisa mengikuti uswah yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan hal tersebut, mari kita mengingat lagi kebodohan yang ada pada diri kita, mestinya harus kita pahami. Akhir dari kebangkitan manusia, di mana nanti di hari kiamat, tapi tidak luput pula kita masih di dunia, harus belajar mempersiapkan diri, belajar mengkonsep bagaimana perjalanan yang baik dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Ini tidak luput untuk belajar dan memahami dan terus menerus menggali problematika yang ada di diri kita masing-masing. Banyak hal yang terjadi pada diri kita. Kita selalu berbuat curang untuk diri sendiri, curang untuk orang lain, dan juga curang untuk lingkungannya. Baik yang sebagai profesi apapun, banyak kecurangan-kecurangan yang kita lakukan, dan ini mestinya menjadi muhasabah. Curangnya kita kadang tidak luput dari karena besarnya hawa nafsu, hasrat keinginan untuk mendapatkan duniawi, untuk mendapatkan kepuasan jasmani, sementara kecerdasan spiritual yang oleh Allah dan lebih besar, kita tidak mau menggapainya. Di Ramadan ini mestinya spiritual itu lebih besar, rohaniyahnya itu lebih besar untuk dibangun, untuk menjadi fondasi, untuk menjadi awal yang baik, untuk mencapai derajat orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi kita curang. Banyak yang kita lakukan kadang menjadi orang-orang yang rugi juga karena berbuat curang itu. Dan ini harus
menjadi kelak yang lebih. Kenapa? Curangnya kita dalam mengeksploitasi kehidupan itu selalu yang bermanfaat dan bisa menghasilkan untuk diri kita sendiri. Sementara jiwa spiritual yang mestinya dibangun agar apa yang kita lakukan benar-benar menggapai ridhonya itu nampak. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini harus dipahami. Profesi apapun kita, kecurangan itu pasti ada. Dan ini harus diperhatikan. Karena kecurangan itu selalu nampak oleh orang yang melakukan. Nanti ketika sudah menumpuk dan banyak hal-hal yang negatif yang menumpuk, disitulah nanti ada bom waktu sendiri. Oleh Allah Ta'ala pada kesempatan ini, Ramadan ini, hampir semua manusia disuruh untuk berdiam diri di dalam, di rumah. Ini sesuatu yang membanggakan kalau orang berpikir positif. Tapi bagi orang-orang yang berbuat curang, merasa rugi, merasa tidak ada nilai, tidak ada harga, tidak ada jual beli, tidak ada laba, inilah akhirnya menjadi orang-orang yang rugi secara ekonomi. Tapi untuk membangun ekonomi, mestinya spiritual itu harus dibangun. Tapi karena kecurangan dan kecurangan itulah akhirnya nampak bahwa dunia itu dicurangi, bahwa kehidupan itu dicurangi. Makanan yang mestinya untuk hewan melata diambil oleh manusia. Makanan yang mestinya untuk manusia hanya sepertiganya, tapi kadang lalai. Padahal di puasa ini mestinya harus dipahami, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Kita lalai nafas kita yang sepertiga untuk bernafas itu isinya apa? Kau hirup udara, tapi tak nampak partikel oksigen yang baik, yang indah, yang jernih. Kau makan sepertiga makanan yang ada, tapi tidak memenuhi unsur gizi dan halal, dan sepertiga lagi untuk minum. Apa kita bisa temukan jernihnya air yang mengalir, jernihnya air hujan yang turun, jernihnya air yang kita minum itu mestinya mengandung halalan berguna. Ayyuhal ahibba rahimakumullah, marilah kita bersama-sama lagi mengingat bahwasanya kita di dunia ini berjalan setapak demi setapak, menempuh perjalanan yang bukan jauh, tapi sebenarnya tak jauh. Karena di perjalanan ini, di dunia ini seperti mampir. Tapi kalau orang menunggu dengan hawa nafsu, maka akan lama. Makanya kita harus berprestasi agar prestasi ini dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah. Dalam kehidupan ini semuanya yang diciptakan adalah sejarah para nabi, sejarah para utusannya Allah, sejarah orang-orang soleh. Kita bercerita Rasulullah, disitulah cerita yang penuh teladan. Kita bercerita tentang orang-orang soleh, disitulah ada cerita. Tapi cerita yang teladan, yang baik, yang uswah hasan. Dan kita harus ke situ. Menapa langkah-langkah yang dilakukan oleh salafun salih, yang dilakukan oleh orang-orang kekasihnya Allah. Karena disitulah nampak kebaikan-kebaikan yang diterapkan.
kebaikan-kebaikan yang diaplikasikan di dunia untuk mengejar apa? Percaya kepada Allah dan tidak berbuat curang untuk diri, tidak berbuat curang untuk keadaan, tidak mengambil laba di waktu kesempitan yang ada, tapi memberikan kelonggaran dan kelonggaran bagi alam sekitarnya, terutama sesama manusia. Kita lihat semuanya, alam, makhluk di dunia, apalagi pandemi corona ini, kita lihat jelas, negara muslim maupun non muslim semuanya berbondong-bondong takut akan wabah ini. Dan ini mesti menjadi titik pelajaran yang berharga bagi diri kita adalah kematian. Kalau kita mencari kesempurnaan, bahwa kesempurnaan itu milik kita. Jadi kalau kita mencari kesempurnaan boleh, tapi kesempurnaan itu milik kita. Dan ingat, kita tak akan mendapat kesempurnaan kecuali kita bangun spiritual yang lebih, jasmani yang sesuai dengan kadarnya, dan memberikan manfaat serta ridho sisi Allah, yang mudah-mudahan manfaat itu bisa alam raya rasakan, manfaat di alam sekitar bisa dirasakan, dan ridhonya Allah kita sebagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Akhirul kalam, mudah-mudahan apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan, limpahan dan karunia Allah Ta'ala ini tidak menjadikan kita lupa diri bahwa itu karunia nikmat Allah yang harus kita bersyukur. Dan ketika kita melakukan proses kehidupan, menjalankan aktivitas, maka jangan lupa banyak kecurangan yang kita alami. Maka dari situlah menggapai ridhonya dan memberikan prestasi yang terbaik bagi alam sekitar. Cukup sekian, billahi taufiq wa hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.